Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atep Nugraha, penyuluh pertanian Kecamatan Cijaku sekaligus petani jahe yang sedang mengembangkan jahe merah di Kecamatan Cijaku dan sekitarnya, yaitu Kecamatan Gunung Kencana, Cirinten, dan Cigemblong. Produksi di wilayah Gunung Kencana, Cirinten, Cijaku, dan Cigemblong kebanyakan adalah organik, karena jahe merah ini ditanam di sentra huma. Jadi ketika padi huma ditanam, sebelum padi huma ditanam, kita menanam jahe dulu. Setelah itu baru nanam huma ngasek, dan perawatannya hanya akan menyiangi aja, menyiangi. Tahu sendiri di wilayah sini untuk padi huma itu tidak ada pemupukan organik. Organik pun tidak memakai, hanya memakai lahan yang lama tidak terpakai. Panen jahe itu setelah panen padi huma. Jadi 6 bulan padi huma panen, ada proses penyangan lagi atau disebutnya dengan jami kalau itu kalau bahasa itunya, atau membuka lahan lagi mungkin disebutnya. Terus dirawat lagi, setelah 8 bulan 9 bulan baru bisa dipanen jahe. Ini benar-benar jahe organik, kualitas terbaik di wilayah Kabupaten Lebak, tanpa pemupukan anorganik. Kalau misalnya rencana pengembangan Pak, misal menghasilkan jahe organik, kalau sekarang kan masih hanya sebagai tanaman sela, ada rencana untuk menjadikan ini sebagai tanaman utama? Sepertinya kalau untuk tanaman utama mungkin jarang terjadi di sini ya, karena sambil menyelam biasanya, nanam jahe sambil menyelam, jadi utamanya ke beras. Ini adalah sampingannya. Jahe muda dan tua itu bisa dilihat dari mananya Pak? Kalau jahe muda terlihat belum terlihat merah. Ini terlihat jahe muda, ini di umur 7 bulan. Kalau ini yang udah tua ini bisa disebut jahe tua. Rata-rata udah usia berapa? 12 bulan. Minimal 11 bulan. Jadi kalau ini biasanya jarang dipakai biji. Biji saja. Nanti akan seperti apa Pak rencana pengembangan jahe di Cijaku ini? Kalau kontinu itu pasti ada barangnya, karena setiap tahun pasti ada yang menanam. Sekarang aja kebutuhan bibitnya ini udah mencapai di atas 4 ton kita kebutuhannya. Jadi para petani di sini udah mau menanam lagi. Jadi terus menerus. Kalau misalkan ini nggak laku di bulan ini, disimpan, semakin lama semakin bagus. Jadi semakin tua umurnya, semakin banyak umbinya, justru semakin mahal harganya. Gitu. Tapi kalau kapasitas pesanan itu bisa dipenuhi berapa ton per minggu atau per bulan? Tergantung keuangan. Jadi kalau keuangannya ada modal, kita bisa mencari, bisa 1 ton per minggu juga bisa. Gitu. Jadi ada modal kita ngasih, jadi upahnya itu, upah ngegali jahe itu 1 kilonya 12.000. Upah gali doang? 3.000. Oh, upah doang? 1.200 ya, upah ngegalinya itu sekilo. Sekilo 2.000. Itu udah bersih ya? Bersih itu. Jadi dia bolongan. Jadi dia ngambil, nyebutin, motongin ininya. Setelah bersih ditimbang terus dikali 1.200 per kilonya. Jadi harganya sebenarnya lebih murah karena ada ongkos angkutnya. Jadi bisa lebih mahal harganya selain di budidayanya gitu. Jadi ini jahe yang dihasilkan di Kecamatan Cijaku khususnya dan sekitarnya ya, termasuk Cigemblong, Gunung Kencana, ini insya Allah organik karena sama sekali tidak melakukan pemupukan kimia, berolah kimia, pupuk organik ente, enggak. Artinya benar-benar memang ditanam begitu saja ya, dengan hanya paling perawatan ala kadarnya. Perawatan juga hanya pembumbunan aja. Oh, hanya jadi pembumbunan. Sambil nyangan huma, sambil rata-rata per hektar berapa itunya? Kapasitas per hektarnya panennya? Kalau luasan ya mungkin ada 2 ton sama 3 ton per hektar. Sehektar. Iya. Karena campur, jadi dia campurnya dengan kencur. Oh, jadi belum ada sentralnya. Belum ada. Jadi jahe itu di sebelah sini kencur, di sebelah sini jahe gitu. Terus
ada semuanya gitu di satu lahan gitu. Masya Padinya Allah. panen, Artinya sebanyak ini luas banget nih ya? luas. Jadi padi panen ada sistem nyangan tuh namanya apa? Nyami. Kalau bahasa Baduy itu nyami sambil bersihin ini.